Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, sehingga bisa menyimak video ini sampai selesai. Ini adalah pertemuan kedua pelajaran bahasa Inggris dengan bersama Abi Agustiawan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menyatakan pengalaman di masa lampau berdasarkan buku Pionir chapter yang ke-7 ya. Jadi siapkan buku kalian, kalaupun tidak ya silakan disimak video ini. Kalau minggu lalu kita membahas kita membaca sebuah cerita yang judulnya adalah Never Again ya. Yaitu cerita dari seorang kakak yang memberikan sebuah hadiah di sini ya, sebuah hadiah kepada adiknya berupa exotic plants. Dan ini adalah kejadian di masa lampau. Bagaimana si kakak ini menuliskan atau menceritakan ceritanya? Di sini banyak sekali tanda atau kata kerja yang berubah dari bentuk aslinya ya. Misalnya membeli atau bought, kemudian loved atau menyukai, put meletakkan. Dan juga kata keterangan waktunya yaitu last week. Nah ya, jadi dalam bahasa Inggris menyatakan pengalaman atau kejadian di masa lampau itu kata kerjanya berbeda dengan kata kerja dasarnya. Kalau about ini kata kerja dasarnya apa? Buy ya. Jadi buy, membeli. Berbeda dengan bahasa Indonesia, membeli ya membeli atau bekerja ya bekerja, tapi berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau membeli tapi sudah kejadian atau sudah terjadi, maka bought. Mencintai atau menyukai, loved ya. Berarti sudah lewat, loved. Maka kalau ada yang bilang I loved you, artinya apa? Dulu saya mencintaimu, sekarang nggak lagi gitu. Oke? Langsung saja kita bahas bagaimana membuat kalimat sendiri ya dengan kata-kata yang menggunakan bentuk kedua. Jadi harus bagaimana caranya? Atau harus menggunakan kata bentuk kedua lah ya. Kita ambil contoh kalimat misalnya ya dalam bahasa Indonesia Lila bertemu teman lamanya kemarin. Nah, gini ya. Lila bertemu teman lamanya kemarin. Apa yang menandakan ini adalah past tense atau bentuk lampau? Kemarin. Oke. Kemudian apa lagi? Bertemu dalam bahasa Indonesia, mau bertemunya sekarang, mau bertemunya kemarin, ya tetap bertemu. Tapi dalam bahasa Inggris ini akan berbeda gitu ya. Jadi kita harus perhatikan bentuk kedua dari bertemu. Oke. Sekarang bertemu dalam bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Bentuk pertamanya adalah meet ya. Sedangkan bentuk keduanya met atau verb 2-nya met. Nah, dalam buku ini disebut kata kerja tidak beraturan karena ada meet kemudian met ya. Dia berubahnya agak jauh, tidak menggunakan ed gitu ya. Maka yang mana yang kita pakai untuk membuat kalimat ini yaitu kata kedua yaitu met ya. Kalimatnya menjadi apa? Kalimatnya menjadi Lila met her old friend yesterday. Oke, nah di sini dia adalah bentuk lampau dari kata meet ya. Lila met her old friend yesterday. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah kalimat apa? Kalimat positif. Oke. Karena kalimat itu ada berapa jenis? Kalimat positif,
kalimat negatif, kalimat interrogatif, kalimat eksklamatif, dan seterusnya. Nah, ini kalimat positifnya ya. Kita menggunakan bentuk kedua atau verb 2 dari kata dasar, kata kerja dasarnya. Jadi yang berubah adalah apa? Kata kerjanya gitu ya. Verbnya atau kata kerjanya. Oke, Abi hapus ya. Abi hapus. Sekarang bagaimana kalau kita coba contohnya adalah ini. Diambil dari kata di sini misalnya. Kita lihat loved. Oke ya. Ada kata love di sini. Ada kata love. Siapa umpamanya tokohnya? Boleh siapa saja ya. Umpamanya dulu si Sinta suka kucing. Sekarang dia nggak suka lagi. Ya. Atau 3 tahun lalu Sinta suka kucing. Maka 3 tahun yang lalu ya, si Sinta suka kucing. Apa makna kalimat ini? Berarti dulu gitu ya, atau 3 tahun lalu. Sekarang sudah tidak lagi. Yang mana yang menyatakan bahwa ini adalah kalimat lampau? 3 tahun lalu. Oke ya. Suka yang kita ubah adalah kata sukanya. Oke. So, siapa yang bisa membuat kalimatnya? Suka itu bentuk pertamanya apa? Like. Oke, atau love ya. Bentuk keduanya liked atau love. Nah, dua kata ini itu bentuk pertama dan bentuk keduanya ini ya. Ini disebut kata kerja beraturan. Kalau yang tadi tidak beraturan karena dia apa ciri-ciri beraturan tidak beraturan? Kalau beraturan itu kita tinggal menambahkan ed pada kata kerja aslinya gitu ya. Jadi like menjadi liked, love menjadi loved. Oke, kalau sudah kita ubah kalimat ini menjadi kalimat lampau. 3 tahun lalu bagaimana? 3 years ago. Oke ya, 3 tahun lalu, 3 years ago, Sinta suka kucing. Mau pakai yang mana? Like atau love? Love itu lebih tinggi ya. Jadi dari like, love, dan jadian. Jadi dari suka, cinta. Jadi dulu dia suka banget. Maka dia 3 years ago, Sinta loved cat. Oke. Love di sini ya. Jadi ada loved, bukan love aja. Kalau dia menggunakan love aja itu salah. Jadi harus loved dan 3 years ago. 3 tahun yang lalu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan komen. Kita kembali ke sini. Nah, dari pembahasan buku Pionir, ada di situ tabel atau sebuah tabel yang menunjukkan ada kata di situ regular verb, irregular verb. Ya. Jadi yang Mister tadi sudah sampaikan, irregular verb itu adalah kata kerja beraturan atau tinggal tambah ed di ujungnya. Sedangkan irregular verb dia kata kerja tidak beraturan ya, kata kerja tidak beraturan. Nah, tulisannya juga tidak beraturan ini ya, udah acak-acak lah, nggak apa-apa lah. Kata kerja tidak beraturan, maksudnya tidak beraturan itu bagaimana? Kita lihat di sini.
Kalau kata kerja beraturan, visit menjadi visited, like menjadi liked, study studied, stop stopped. Oke. Ada kesamaan dari mereka, yaitu tambah plus atau plus ed pada kata kerja itu. Sedangkan irregular verb itu berubah banget gitu ya, berubah sekali dari kata kerja aslinya. Contohnya go, pergi. Bentuk keduanya yaitu went gitu ya. Go, went. Maka ketika kita membuat kalimat saya pergi ke Sukarame kemarin, kita tidak menggunakan kata go, tapi kita menggunakan kata when. Oke. Jadi menggunakan kata when. Ada kata kerja lainnya, kata kerja irregular selain go apa saja? Silakan dihafalkan. Ya, silakan dihafalkan. Yang pertama contohnya get, got, buy, bought, see, saw, hit, hear, heard, come, came, put, say, said, do, did, fall, fell. Nah, begitu ya. Contohnya dari buku itu ada I bought my sister an exotic plant. She loved it. Oke. Terus ada times expression di sini. Perhatikan, ada time expression atau ungkapan waktu. Ada kata yesterday atau yesterday afternoon, yesterday morning gitu ya. Kemudian last night, last week, last Monday, atau juga yang Mr. Robot tadi, ago, itu bentuk waktu juga ya, yang lalu. Oke, nah ya ini bukan penjelasan, tadi sudah penjelasannya ya. Di sini ada sudah apa yang berdasarkan cerita itu ada kata-kata kerja yang lampau dan kata kerja aslinya berdasarkan cerita ya. Ada 4 kotak di sini karena berdasarkan 4 paragraf yang ada di sini. Silakan kalian tugasnya adalah kelompokkan kata kerja ini, yang mana yang kata kerja regular atau beraturan dan kata kerja irregular atau tidak beraturan. Kemudian buatlah 2 masing-masing kalimatmu sendiri ya. 2 kalimatmu sendiri, 2 menggunakan kata kerja irregular dan 2 menggunakan kata kerja regular. Ya, contohnya boleh dilihat dari cerita ini, tapi kalian buat dengan bahasa kalian sendiri ya. Sekian pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan boleh kalian kirim WA ke Abi, boleh juga komentar di sini, dan jangan lupa diklik subscribe biar Abi biar itulah ya, subscribe. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.